Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Saddid lisani wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammadin nabi sallallahu alaihi wasallam. Dusturakum ya ahlal dargi wa ya ahlal batin wa ya ahlal nawbati wa ya ahlal nur, amma ba'd. Jamaah semuanya yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah Allah subhanahu wa ta'ala mendudukkan kita di majlis yang mulia ini, di tempat yang mulia ini. Semoga duduknya kita membuahkan duduknya kita kelak bersama makhluk termulia Nabi Muhammad SAW di tempat yang mulia di surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Dan semoga kita semua diberi umur panjang, sehat walafiat, terkabul segala hajat, setelah itu diberi kesempurnaan husnul khatimah, amin Allahumma amin. Qala al-musannif radhiyallahu anhu wa nafa'ana bihi fid dharain amin. Al-'arifu la yazulu ittiraruh wa la yakunu ma'a ghairillahi qararuh. Al-'arifu la yazulu ittiraruh. Al-'arif, orang yang arif, orang yang kenal Allah alias walinya Allah, itulah yazulut tiraruh, tidak henti-henti ittiraruhu, itu rasa butuhnya dia kepada Allah. Wala yakunu, dan tidak ada ma'a ghairillah, beserta selain Allah, qararuh, ketenangan atau puncak harapannya al-arif tadi itu. Jadi beliau di sini menerangkan sifat-sifat orang yang arif, kenal kali Gusti Allah, orang yang makrifat sama Allah alias waline Gusti Allah. Tujuan kita mengenal dan mengetahui walinya Allah kok disebutkan beliau di sini, padahal kita ini orang awam biasa, ya bisa jadi wali, bisa nek gelem ya. Cuman ini kan pembahasan yang tinggi sebetulnya. Tujuannya apa? Agar satu, kita ini terangsang iso niru para wali, syukur-syukur iso dadi wali. Yang kedua, agar kita ini tahu diri, kita ini manusia yang masih banyak salah sama Allah, banyak kekurangan sama Allah, sehingga kita tidak mudah bangga diri, tidak mudah menyombongkan diri, membanggakan amal dan seterusnya. Nah, karena itu perlu diketahui wali itu bagaimana. Maka disebutkan di sini oleh beliau, ciri khas pertama, dia selalu merasa butuh kepada Allah. Bener-bener ngerasa butuhno Gusti Allah. Kalau panjenengan pas ngerasa butuh mbek Gusti Allah di saat nggak ada yang bisa nolong lagi, utang wis kepepet, ndak ono sing nolong blas, akhire eling mbek Gusti Allah, butuh tenan. Atau pas di perjalanan laut gelombang, atau pas di pesawat mendung yang begitu menegangkan, dono sing jaluk tulung kecuali Allah. Nah, rasa butuh yang ketika dalam keadaan genting-genting tersebut itu ada di setiap saatnya pada diri seorang wali. Nah, kalau jenengan kan pas genting-genting tok, enek rasa butuh mbek Gusti Allah nggih. Nek wali niku tiap saatnya ada seperti itu. Nah, itu ciri khas pertama. Karena itu para wali ini
Kenapa mereka kok bisa seperti itu? Selalu membutuhkan bantuan Allah, merasa butuh kepada Allah yang sungguh-sungguh, karena memang mereka tahu bahwasanya Allah itu melakukan apa yang Ia kehendaki. Bisa jadi seorang wali sekalipun Allah menghendaki jelek, ya jadinya su'ul khotimah, bisa. Makanya para wali itu sangat takut sama Allah, sangat merasa membutuhkan rahmat Allah, tidak henti-henti, setiap saatnya pedih. Ada cerita ini saya dengar dari Habib Thahir Al-Kaf rahimahullah rahmatullah bro. Beliau pernah bercerita bahwasanya Sayyidina Syekh Abdul Qadir Jailani suatu ketika pernah jalan sama murid-muridnya. Ini wali masyhur, ini wali yang terkenal, wali nih. Wali apalagi kok di Indonesia terkenal luar biasa. Manaqib Syekh Abdul Qadir Jailani dibaca di malam 11 di mana-mana. Haulnya beliau juga memperingati haul Syekh Abdul Qadir Jailani di Indonesia ini di mana-mana buahnya. Padahal Syekh Abdul Qadir Jailani itu tidak pernah datang ke Indonesia, tapi orang Indonesia itu cintanya luar biasa sama beliau. Usut punya usut, karena memang dulu Wali Songo itu punya sanad ilmu nyambungnya ke Syekh Abdul Qadir Jailani. Makanya Wali Songo menyebarkan ilmu, diwariskan kepada kiai, para ulama kita. Nah, sanad keilmuan mereka itu salah satunya adalah ke Syekh Abdul Qadir Jailani. Makanya para kiai ini sering manakipan, karena memang guru Syekh Abdul Qadir Jailani ini wali yang benar-benar terkenal kewaliannya. Itu pernah jalan sama muridnya, di tengah jalan ketemu sama orang yang teler, mabuk, ambruk ngoten wis, badannya kotor semua kena pasir. Syekh Abdul Qadir Jailani mlaku ketemu wong koyo ngene iki. Nek kula jenengan sing jadi Syekh Abdul Qadir Jailani, ngotor-ngotori dalan ae. Sapu-sapu seret buang ngono. Tapi lihat Syekh Abdul Qadir Jailani berhenti, kemudian dipandang itu orang, dan pemuda ini juga mandang Syekh Abdul Qadir Jailani. Kemudian tiba-tiba Syekh Abdul Qadir Jailani tersenyum. Yang kedua tambah tersenyum lagi, kayak pandeng-pandengan, kontak batin. Yang ketiga Syekh Abdul Qadir Jailani tertunduk nangis luar biasa. Maka akhirnya perintah muridnya ini, bawa ini anak, ayo dijak ke madrasah, ke pesantren beliau untuk tobat. Muridnya heran, wahai Kanjeng Syekh Abdul Qadir Jailani, jenengan awalnya senyum, kemudian tertawa guyu, kemudian kok tiba-tiba nangis niku napa? Nangis yang luar biasa itu beliau. Sampai diriwayatkan itu kalau tidak salah beliau sampai ambruk, sampai apa? Duduk di lututnya, saking sedihnya beliau. Kaget iki wong mabuk iso dadekne Syekh Abdul Qadir Jailani nangis kok ngene apa iki? Penasaran murid-muridnya, ada yang berani tanya, "Wahai Kanjeng Syekh Abdul Qadir Jailani radhiyallahu anhu, apa tadi itu kejadian? Kami pengen tahu." Yang pertama, pemuda tadi itu bertanya kepadaku, "Wahai Syekh Abdul Qadir Jailani, engkau ini kan walinya Allah. Aku pengen tanya, apakah Allah itu mampu mengampuni pendosa seperti aku?" Maka aku jawab dengan senyuman, mampu Allah mengampuni dosa. Jangankan dosamu, dosanya manusia kabeh lho nek tobat diampuni bagi Allah. Dosa yang sundul langit pun kalau benar-benar tobat, Allah mendatangkan rahmat sebesar langit. Nek dosamu sak langit, Gusti Allah mendatangkan rahmat 2 langit dan seterusnya. Siap nerima, Allah mampu. Yang kedua dia tanya, "Wahai Syekh Abdul Qadir Jailani, mampukah Allah menjadikan aku seperti engkau, wahai Syekh Abdul Qadir Jailani?" Maka tak jawab sambil tersenyumnya lebih lebar. Ya mampu, Allah Qadir, Allah Maha mampu. Allah mampu menjadikan engkau walaupun saat ini engkau pendosa,
tobat jadi wali, mampu Allah. Sebagaimana Allah menjadikan aku wali, mampu, bisa. Karena anugerah Allah tidak terbatas. Kalau aku bisa jadi Syekh Abdul Qadir Jailani, maka orang lain pun bisa menjadi Syekh Abdul Qadir Jailani alias jadi wali nih Gusti Allah, mampu. Nah yang ketiga yang buat aku menangis, dia bertanya, wahai Syekh Abdul Qadir Jailani, mampukah Allah menjadikan engkau berada di posisiku? Aku kaget, kemudian beliau bergetar seluruh tubuhnya dan menangis terseduh-seduh. Dijawab, mampu, Allah maha mampu. Nangis beliau. Allah maha mampu, saya sudah diwali, dibrokno, dicampakkan oleh Allah jadi pendosa seperti engkau, bahkan lebih hina dari engkau. Allah mampu. Masya Allah, ini kelasnya Syekh Abdul Qadir Jailani. Nangis, beliau khawatir. Kalau nikmat dari Allah tersebut, kedudukan yang sudah diberikan oleh Allah dicoplok, dicabut. Gampangnya Pak, menteri-menteri ini loh, menteri-menterinya presiden. Lalu kan, merasa butuh terus sama presiden. Apa instruksinya presiden? A, B, dan dia berusaha melaksanakan tugas A itu sebaik-baiknya, supaya dapat penghargaan, supaya dinaikkan pangkatnya dan seterusnya. Wedi sampai aku melanggar perintah presiden, dicopot, nanti ganti menteri, bahaya. Nah seperti itu udah gambarannya, modelnya ngoten niku. Kalau kita dalam kedudukan duniawi takut dengan bos kita, atasan kita, maka sama, para wali itu nggak mau, nggak berani neko-neko, wedi Gusti Allah, merasa butuh, ingin terus dipandang oleh Allah dengan rahmatnya. Karena itu di dalam Al-Quran juga Allah menyebutkan, wa khafuni in kuntum mu'minin, takutlah engkau kalian, wahai hamba-hambaku, in kuntum mu'minin, jika kalian tuh benar-benar orang yang beriman. Wong sing imane sempurna, semakin sempurna, semakin kuat, itu tambah takut sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Di situ Allah nggak mengatakan in kuntum ma'asin, takutlah kepadaku wahai hamba-hambaku jika kalian itu bermaksiat. Enggak, tapi justru Allah di sini in kuntum mu'minin, kalau kalian benar-benar beriman, takutlah kalian kepada aku. Subhanallah, para wali itu orang yang paling takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, lebih takut daripada orang-orang yang bermaksiat ketika mereka maksiat. Al-arif la yazulut tiraruh, orang yang arif, yang kenal sama Allah, dia akan selalu merasa sangat butuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau ditanya, umpama kita ketemu seorang wali, kita bisa tanya sama beliau, wahai seorang wali, apa sih yang engkau inginkan di bumi ini, hidup di dunia ini? Maka dia jawabannya apa? Yang aku inginkan apa yang diinginkan oleh Allah. Dia nggak punya keinginan, keinginannya disandarkan keinginan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu wali niku Pak, kalau ada sesuatu yang terjadi niku ridho tok onoe, mboten nate nentang pripun-pripun apa sing kadung keterjadi niku mboten nate. Kula nate diceritani guru kula Kiai Maksum Dahlan Demak niku. Semoga beliau panjang umur sehat walafiat, beliau masih hidup sampai sekarang. Nah, itu pernah cerita di Jogoloyo Demak niku enten kiai namanya Kiai Tamyiz. Riyen kados pernah saya ceritakan. Tapi mboten napa-napa. Kita ambil hikmahnya. Ada orang-orang yang seperti itu. Kiai Tamyiz niki kehilangan sepeda, kehilangan sepeda di maling, santri-santri ini wis gubuh. Waduh, sepedane yai di maling. Zaman niku sepeda kayak mobil, dereng enten kendaraan macam-macam. Lah Kiai Tamyiz dengan santainya ngomong, yo wis to Cung, nek dijukuk maling yo wis, malah wis santri-santri ora ribet ngumbahi, kok nek kotor ngombah. Lah nek dicolong maling kan enak toh. Oh ya enak, aku ya enak, orang mikirin ganti ban, orang mikirin ngosok, wes podo enak ya, alhamdulillah. Subhanallah, ada orang-orang seperti itu. Di Pasuruan niku enten Kiai
Hamid Pasuruan, Mbah Yai Hamid niku masyhur ten Pasuruan, wali terkenal di Pasuruan. Tiap hari makamnya tidak pernah sepi. Saya dulu mondok di Pasuruan, ketika ke Masjid Jami, ini kan makamnya di belakang Masjid Jami. Niku kalau ziarah tidak pernah ada kosong orang, pasti ada orang ziarah. Terkenal memang Yai Hamid niku, terkenal wali, orang yang luar biasa. Niku dulu pernah pas beliau nukangno pesantren niku ngongkon ini nanti jendelanya taruh sebelah sini ya, sama pintunya sebelah sini, sama tukangnya niku dipindah waduh 10 meter yang terbalik waduh. Ya Hamid pergi ada acara balik nggak sesuai dengan perintahnya, terus kadung terjadi, beliau nggak ngamuk nomor-nomor, terus diparani tukangnya, Pak niki kadose jendela lemari lawang niki nek didagak sebelah kene kadose apik. Nggih. Lah pripun ya dipindah mleh? Ya nek saged dipindah nggih, nyuwun tolong dipindah. Mboten mboten nesu mboten apa. Padahal kan seharusnya ngamuk pantes. Iki ngelamak wae. Wis tukang dikon wis dikeki tanda kon ning kene wis dipanah dipindah acara, dipindah ning sebelah kono. Nek wong biasa kan ngamuk, Pak. Tapi nek para wali itu apa yang sudah dikehendaki oleh Allah, apa yang diinginkan oleh Allah terjadi, ya sudah ridho sama itu semua. Jadi Pak Ali itu nak ditanya apa yang kau inginkan di muka bumi ini, dalam kehidupan ini, maka dia jawab apa semua yang diinginkan oleh Allah itu yang aku inginkan. Kalau ditanya wahai wali, nek kalau panjenengan ketemu, apa yang menjadikan kamu bahagia di dunia ini? Jawabannya mesti ridhone Gusti Allah. Asal Allah ridho selesai. Mau kaya, mau miskin, mau sakit, mau sehat, penting Allah ridho, itu yang buat aku bahagia. Niku wali. Nah, nek kula jenengan ndak, nek duit akeh bahagia. Gitu. Nek sehat bahagia. Nek gak ada duit, sumpah kadang-kadang sampai naudzubillah ono sing nesu be Gusti Allah bareng Gusti Allah ki piye to aku wis ibadah ngene sing ngene ae. Nek para wali ndak ridho apa? Yang membuat dia bahagia adalah penting Gusti Allah ridho. Kemudian kalau ditanya nanti di hari kiamat engkau pengen apa wahai wali? Lu mboten pengen mlebu surga, ketemu bidadari. Nek kula jenengan kan pengen ning akhirat besok piye? Mlebu surga ketemu bidadari sing semlohe. Ketemu istana sing enek makanan wis, kita pikirannya begitu. Kalau mereka ndak ru'yatullah, bisa melihat zatnya Allah, bisa ketemu Rasulullah, niku kepinginnya mereka masuk surga itu tujuannya itu, pengen ketemu Gusti Allah, melihat Allah maksudnya. Nah, ketemu sama Rasulullah SAW. Nanti kan di surga itu orang yang beriman diberi kesempatan oleh Allah bisa melihat zatnya Allah Subhanahu Wa Taala. Niku di hari Jumat. Makanya orang naik Jumatan Jumatan di awal waktu niku termasuk golongan yang kelak di surga melihat Allah lebih lama. Kalau jenengan yang melihat pantai yang indah sampai kagum, melihat taman yang indah, rekreasi nih kalau rekreasi, waduh sampai kesel, pengen apa? Pengen lihat pantai. Enten wong sing Amerika, wong Amerika, Jerman datang ke Indonesia, ke Bali, pengen lihat keindahan pantai. Yo keindahan itu pemandangan dan lain itu nikmat. Nah bayangno melihat yang membuat keindahan yaitu Allah Subhanahu wa taala. Nabi dalam sabdanya innakum satarawna rabbakum kama tarawna lailatal badr. Kama qala Nabi SAW, sesungguhnya kalian tuh nanti di surga itu diizinkan oleh Allah untuk bisa melihat Allah sebagaimana kalian melihat indahnya bulan purnama. Tapi itu gambaran, nih, melihat Allah bukan dengan mata, alat mata kayak gini, ndak. Apakah Allah berarti di surga? Ndak, surga itu makhluk, Allah nggak butuh makhluk. Intinya termasuk kenikmatan yang paling nikmat di surga adalah diizini melihat keindahan zatnya Allah, melihat Rasulullah SAW. Nah itu keinginan para wali. Nah terus kalau mereka ditanya di dunia ini yang kamu cintai itu siapa? Maka jawabannya Allah.
Rasulullah. Udah, yang paling dicintai sama mereka. Bukan harta, bukan jabatan dan seterusnya. Walhasil intinya wali itu orang-orang yang selalu merasa butuh sama Allah. Terus yang kedua, mereka itu tidak merasa puas kecuali dapat ridhonya Allah. Wala yakunu ma'a ghairillahi qararuh, enggak tenang kalau dengan selain Allah itu enggak puas, enggak sampai dengan puncak cita-citanya. Puncak cita-cita mereka adalah ridho Allah Subhanahu wa taala. Karena itu banyak sekali ya, para wali orang-orang soleh itu mereka bagaimana sangat takut kepada Allah dan selalu membutuhkan rahmatnya Allah, merasa butuh terus kepada Allah Subhanahu wa taala. Imam Hasan Al-Basri itu orang soleh. Imam Hasan Al-Basri itu termasuk mujtahid mutlak yang kelasnya itu sekaliber Imam Syafi'i. Cuman beliau nggak punya madhab, karena madhab beliau nggak dicatat, nggak dibukukan, akhirnya hilang. Nah Imam Syafi'i kan dibukukan, beliau ngarang kitab, muridnya ngarang kitab terus sambung sampai sekarang, sehingga madhabnya dipakai sama sekarang. Nah Imam Hasan Al-Basri ini mujtahid mutlak sekaliber Imam Syafi'i, tapi madhabnya nggak dipakai karena inkirot, hilang, nggak dibukukan. Nah, karena memang zaman itu kertas sangat sulit didapat dan faktor lain. Nah beliau ini kalau ada orang lihat Imam Hasan Al-Basri itu kayak orang yang baru kena musibah, wajahnya kayak sedih, kelihatan orang yang takut gitu sama Allah, kayak orang lagi bersedih, wajahnya seperti niku, wajah wong baru kena musibah pripun. Nah itulah wajah Sayyidina Imam Hasan Al-Basri, karena saking takutnya sama Allah, saking wedine. Mereka tuh para wali, nek semakin alim mereka merasa semakin bodoh, nggak pernah bangga dengan ilmunya. Tambah alim, tambah mereka merasa bodoh. Kalau dikasih kekayaan mereka merasa miskin. Kalau dikasih kesehatan mereka merasa orang yang perlu disembuhkan oleh Allah, penyakit hatinya akeh dan lain-lain. Tidak pernah menyombongkan dengan semua yang diberikan oleh Allah. Imam Hasan Al-Basri ilmunya luar biasa, nama besarnya diketahui, terkenal di mana-mana. Tapi beliau kalau dilihat wajahnya persis kayak orang baru kena musibah, keluarganya meninggal gitu, sedih kayak apa wajahnya. Ya kuwi wajahnya Sayyidina Imam Hasan Al-Basri. Tiap saat seperti itu wajahnya. Subhanallah. Ya. Sampai-sampai beliau mengatakan, balaghana anna rajulan yakhruju minan nari ba'da alfi sanah laitani kuntu dzalikar rajul li'annahu mabtu'annahu bil khuruj. Aku ini membaca hadis riwayat ada umatnya Nabi Muhammad itu kelak di akhirat dia ini akan dikeluarkan dari neraka setelah 1000 tahun. Umatnya Kanjeng Nabi yang paling terakhir, yang akhir-akhir nih 1000 tahun gosong neng neraka, tapi setelah 1000 tahun dia diangkut dimasukkan surga. Maka beliau mengatakan apa? Barangkali semoga aku dijadikan orang tersebut. Loh, maksudnya gimana Imam? Loh, ini kan neng neraka 1000 tahun, tapi sudah dipastikan oleh riwayat itu, oleh hadis tersebut bahwasanya dia akan menjadi penduduk surga walaupun dibakar neraka 1000 tahun, tapi sudah pasti ahli surga. Sedangkan kalau aku meninggal nggak ada jaminan, bisa jadi penduduk neraka selamanya. Naudzubillah min dzalik. Walaupun orang ini masuk surga setelah 1000 tahun, tapi kan ada jaminan setelah 1000 tahun dia masuk surga. Lah aku jadi wong kuwi lumayan, maksudnya lumayan apa? Ada jaminan masuk surga walaupun dibakar dulu 1000 tahun. Bayangkan wong soleh kaya ngono. Padahal seperti kaliber beliau Imam Syafi'i, yaitu termasuk apa? Wasabiquna sabiqun ulaikal muqarrabun, itu udah termasuk kloter-kloter umatnya Nabi pertama, udah jelas itu. Siapa yang nggak kenal Imam Hasan Al-Basri? Nggak ada yang ragu, beliau ulama, beliau wali, orang soleh, diakui oleh seluruh ulama, seluruh wali. Kabeh ngakui. Nggak mungkin beliau kok jadi wong sing buri kebakar sampai 1000 tahun, sampai silite gosong, tidak mungkin. Tapi lihat bagaimana ini menunjukkan orang yang semakin soleh
Orang semakin kenal sama Allah, walinya Allah itu memang seperti itu. Ngerasa butuh mbek Gusti Allah kaya kita ngerasa butuh pas genting-genting niku lho. Niku sifatnya para wali, niku sifatnya orang-orang soleh, masya Allah. Nah, Al-Imam Al-Habib Abdullah Al-Haddad, beliau ini adalah mujaddid di tahun 1200-an. Mujaddid itu ya pemimpinnya ulama di zaman itu, yang memperbarui, merefresh ajaran Islam saat itu. Beliau termasuk mujaddid. Al-Habib Abdullah Al-Haddad Ba'alawi, yang rotibnya kita baca tadi itu. Itu rotibnya, kata para ulama, kalau dibaca maka insya Allah yang baca dapat husnul khotimah nanti kalau meninggal. Rotib itu kalau dibaca di satu daerah, insya Allah daerah tersebut aman dari aliran-aliran sesat. Makanya kita baca setiap Kemis di masjid ini, biar aliran-aliran sing gak gena-gena niku hilang, boten masuk. Aliran sing boten genah pripun? Ya kados nek sing ngomong ora perlu salat, penting eling Gusti Allah. Udel kuwi lho Ka'bah. Wih, udele dadi Ka'bah hebat ya. Wong Kanjeng Nabi wae makhluk paling hebat wae salat kok. Ning masjid kok iki top rupane ngelebihi Kanjeng Nabi seakan-akan. Ora perlu salat, sementing eling Gusti Allah. Pusar kita ini adalah sebagai Ka'bahnya. Sementing dingkluk eling mbek Gusti Allah ngerti udel wis cukup gak salat. Nah, ini repot. Dan golongan-golongan yang lain. Niku nek roti Imam Haddad dibaca, insya Allah jadikan ketentreman di daerah tersebut, aman dari segala mara bahaya. Nah, beliau itu padahal orang soleh, diakui kesolehannya, keulamaannya, rotibnya dibaca di mana-mana. Bahkan para guru-guru kita, kiai-kiai itu banyak, termasuk Mbah Kiai Khalil Bangkalan, gurunya para guru. Mbah Khalil Bangkalan itu kan punya murid Mbah Hasyim Asy'ari, punya murid macam-macam, banyak para kiai Nusantara itu. Itu beliau juga punya ijazah Rotibul Haddad. Ada cucu beliau yang bocorkan bagaimana Syekhona Khalil Bangkalan itu juga mengamalkan Rotibul Haddad. Ada manuskrip catatan tangan beliau mengijazahkan Rotib Haddad kepada istrinya, dan itu dibuka oleh keturunannya. Ketemu kitab ini, ada Rotibul Haddad ijazah dari Syekhona Khalil Bangkalan untuk istrinya, disuruh baca, keluarganya suruh baca, dan murid-murid terdekat beliau juga disuruh baca Rotibul Haddad itu. Diakui, rotibnya diakui, oh beliau orang soleh luar biasa. Tapi lihat bagaimana beliau mengatakan apa? Man bayad man li muddata iqamati fil barzakh. Siapa yang bisa menjamin aku ketika aku masih berada di kubur, sing jamin selamat aku sangka kubur sampai hari kiamat iki sapa sing iso jamin aku? Bayangno, wong soleh, wali, mujtahid, diakui kewaliannya, keulamaan oleh seluruh wali, bahkan kiai-kiai Nusantara kita, Mbah Khalil Bangkalan pun ngamalkan rotibnya, ngomong kayak ngono. Ini tidak lain adalah mengajari kita agar merasa selalu butuh sama Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibadah kita sebanyak apapun, ojo sombong dengan ibadah kita. Sedekah kita sebanyak apapun, jangan bangga dengan ibadah apa sedekah kita. Allah itu mampu membolak-balikkan hati manusia sing asale senengane taat dibalik jadi seneng maksiat, bisa. Karena itu setiap saatnya kita diajari untuk niru para wali, merasa butuh, minta ampunan, minta anugerah, minta rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita termasuk orang-orang yang dijadikan pecinta para walinya Allah. Syukur-syukur didadekne waline Gusti Allah. Amin Allahumma amin. Rahmat anu wedi dadi wali rupane. Mugi-mugi dadi pecintane para wali. Amin Allahumma amin. Kurang minta maaf, hadza minni wal afa minkum.